Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfad. NIM saya A320200148. Saya berasal dari kelompok 12 dan saya akan mempresentasikan bab 12. Saya akan melanjutkan presentasi dari dua anggota saya. Informasi atau information. Informasi yang perlu disebarluaskan antara lain berupa visi, misi, strategi, sasaran dan tujuan sekolah, keuangan dan struktur biaya, isu-isu sekitar sekolah, kinerja sekolah, dan para pelanggannya. Selanjutnya adalah penghargaan atau reward. Penghargaan bisa berupa fisik maupun non-fisik, yang semuanya didasarkan atas prestasi kerja. Penghargaan fisik bisa berupa uang, dan penghargaan non-fisik bisa berupa jabatan, melanjutkan pendidikan, dan sebagainya. Contohnya adalah mengikuti seminar atau konferensi dan penataran. Depdiknas tahun 2001 tanggal 21 merumuskan 9 hal yang perlu didesentralisasikan. Dari input, yang pertama adalah perencanaan dan evaluasi. Perencanaan dan evaluasi program sekolah yaitu adalah kewenangan yang diberikan oleh sekolah untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua adalah kurikulum. Sekolah dapat mengembangkan, namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional yang dikembangkan oleh pemerintah pusat, tetapi boleh mengembangkan kurikulum muatan lokal. Ketiga, ketenagaan. Pengelolaan ketenagaan mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penghargaan, dan sanksi. Yang keempat adalah fasilitas. Fasilitas atau pengelolaan peralatan dan perlengkapan. Pengelolaan fasilitas seharusnya dilakukan oleh lembaga sekolah mulai dari pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan hingga pengembangannya. Hal ini dikarenakan adalah karena sekolah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas dan fasilitas yang sangat erat kaitannya secara langsung dengan proses belajar mengajar. Keuangan atau pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian atau penggunaan uang, sudah sepantasnya dilakukan oleh sekolah. Sekolah akan diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan yang tidak datang atau tergantung pada pemerintah. Yang selanjutnya adalah kesiswaan. Kesiswaan atau pelayanan siswa. Pelayanan siswa mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan, pembinaan, pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan sekolah, atau untuk memasuki dunia kerja yang hingga pengurusan alumni dari dahulu telah didesentralisasikan. Selanjutnya adalah hubungan sekolah dan masyarakat. Esensi hubungan sekolah dan masyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat secara moral atau finansial. Selanjutnya adalah iklim sekolah. Iklim sekolah merupakan prasyarat dari terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib akan menumbuhkan semangat belajar di dalam siswa. Hal ini akan masuk ke dalam sebuah hal proses, yaitu proses belajar atau mengajar. Dalam hal ini, sekolah dibebaskan untuk memilih strategi, metode, dan teknik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, karakteristik guru, dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah. Hal ini akan menghasilkan output yang menjadi prestasi siswa. Hal ini akan mendatangkan akreditasi yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah.
Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat MPMBS atau M. Penerapan pengelolaan pendidikan dengan model MPMBS atau M bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Manfaat MPMBS atau M adalah memberikan kebebasan dan kekuatan yang besar kepada sekolah yang disertai dengan pemberian tanggung jawab. Dengan pola ini, sekolah dapat lebih memperhatikan kesejahteraan guru sehingga mereka lebih berkonsentrasi pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sebagai terperinci, tujuan penerapan MPMBS atau M adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua adalah meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan ketanggungjawab sekolah kepada orang tua wali, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya. Yang keempat, meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang strategi pelaksanaan MPMBS. Dalam MPMBS, strategi akan tercapai dengan baik jika didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dalam mengelola dan mengoperasionalkan sekolah, dana yang cukup, sarana prasarana yang memadai, dan dukungan masyarakat. Berikut ini adalah tahapan-tahapan pelaksanaan MPMBS atau M, yaitu pertama, mensosialisasikan konsep MPMBS atau M. Dengan mensosialisasikan kepada seluruh stakeholder sekolah, yaitu adalah guru, konselor, wakil kepala sekolah, siswa, dan karyawan. Yang kedua adalah melakukan analisis situasi sasaran atau output. Dengan melakukan analisis ini, proses pengimplementasi akan menunjukkan jarak antara keadaan sekarang dan syarat yang diharapkan. Yang ketiga adalah merumuskan sasaran yang hendak dicapai. Kita harus berfokus kepada visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang keempat adalah menyusun rencana peningkatan ilmu. Dalam meningkatkan kualitas, harus dijelaskan dengan detail dan lugas banyak hal mengenai aspek kegiatan, kapan dan di mana dilaksanakannya, dan berapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan dukungan pemerintah dan orang tua peserta didik secara moral dan finansial dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dapat terjadi dengan cara keterbukaan terhadap semua pihak. Yang kelima adalah melaksanakan rencana peningkatan mutu. Pelaksanaan dapat dilakukan dengan program-program yang dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Program-program tersebut yang dilaksanakan dengan sumber daya yang maksimal, penggunaan pengalaman, dan metode yang efektif dan terbukti. Kepala sekolah juga dapat melakukan supervisi atau pemantauan dan memberikan arahan atau bimbingan apabila proses tidak sesuai dengan alur yang ditentukan. Yang keenam adalah melakukan evaluasi pelaksanaan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan program dan apabila sudah mencapai sasaran-sasaran kualitas yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi dapat juga dilakukan setiap jangka pendek atau setiap 1 bulan atau 4 bulan atau pada akhir tahun setiap 12 bulan. Kepala sekolah beserta guru dan staf harus terlibat untuk menilai dan memberikan alternatif pembacaan, dan orang tua dapat berperan sebagai pemberi sudut pandang luar dibandingkan penilaian internal dan sebagai perbaikan kinerja program yang akan datang. Kedua hal ini akan menjadi masukan untuk memudahkan perumusan sasaran mutu baru di masa mendatang. Begitulah adalah presentasi dari kelompok 12. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.